Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran melalui video ini saya mulai ya, ini pembelajaran video yang pertama ya di pelajaran saya. Saya mau memperkenalkan diri dulu, nama saya Bu Fitriani. Jadi kalian bisa panggil saya Bu Fitri. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu untuk kalian semua yang sudah berhasil masuk ke SMK Negeri 1 Kutasari. Ya, jadi sebelumnya kalian sudah melakukan pendaftaran, kalian sudah melakukan seleksi. Nah, kalian termasuk orang-orang yang terpilih untuk masuk ke SMK Negeri 1 Kutasari ya, karena sebelumnya kalian itu sudah melawan atau menggugurkan sekitar 250 siswa ya. Jadi alhamdulillah sekali kalian sudah berhasil masuk ke SMK Negeri 1 Kutasari ya. Nah, oke, untuk tahun ini saya dikasih amanat oleh sekolah untuk mengajar kelas 10 lagi ya. Jadi setiap tahun saya dikasih kepercayaan untuk mengajar, untuk selalu ketemu dengan siswa-siswa kelas 10 ya. Nah, untuk tahun ini saya ngajar kelas 10-nya itu ada 4 mata pelajaran. Jadi ada pelajaran yang namanya akuntansi dasar, nanti ada 5 jam pelajaran. Terus ada pelajaran ekonomi bisnis juga. Ekonomi bisnis itu satu minggunya ada 2 jam mata pelajaran. Terus kemudian ada spreadsheet 3 jam mata pelajaran. Itu untuk kelas 10 akuntansi 1, 2, dan 3. Jadi nanti pelajaran akuntansi dasar, ekonomi bisnis, sama spreadsheet ketemu saya semua. Dan kemudian untuk kelas 10 akuntansi 3 itu ada tambahan untuk mata pelajaran perbankan dasar ya, untuk 3 jam mata pelajaran. Kemudian di kelas 10, jadi kan sebenarnya untuk kelas 10 pelajaran produktif akuntansi totalnya itu ada 6 mata pelajaran yang kita bagi jadi 2 guru ya. Jadi nanti ada guru produktif akuntansi di kelas 10, ada saya sama Bu Pinky ya. Jadi dari 6 mata pelajaran tersebut sebenarnya kita golongkan jadi 2. Ada yang golongan untuk pelajaran produktif akuntansi C1. Untuk C1 itu ada administrasi umum dan ekonomi bisnis. Nanti untuk administrasi umum seluruh kelas 10 akuntansi itu diajarnya sama Bu Pinky. Nah, kemudian untuk ekonomi bisnis nanti seluruh kelas 10 diajarkan sama saya ya. Nah, kemudian untuk C2 itu ada akuntansi dasar, perbankan dasar, spreadsheet, sama etika profesi. Nah, untuk akuntansi dasar saya yang mengampu, kemudian perbankan dasar untuk 10 akuntansi 1 dan 2 nanti sama Bu Pinky. Spreadsheet itu sama saya semua, dan etika profesi sama Bu Pinky semua. Nah, kemudian ya yang namanya kita pembelajaran masih dalam masa pandemi ya, terpaksa kita melalui daring. Jadi kita hanya melalui internet, kita tidak bisa bertatap muka langsung ya. Jadi nanti karena kita tidak bisa bertatap muka langsung, ketika ada pelajaran yang kurang jelas silakan kalian tanya kepada gurunya. Ketika pelajaran saya kurang jelas, misalnya ketika saya menerangkan kurang jelas, silakan kalian tanya ke saya. Bisa kalian tanya lewat Google Classroom langsung atau melalui WA langsung, silakan ya. Tapi saya minta ketika kalian menghubungi ke guru, baik ke saya ataupun ke guru yang lain, itu kalian WA-nya menggunakan tata krama ya. Jadi tata kramanya silakan, tata krama menghubungi gurunya silakan diterapkan. Oke, setelah ini kita akan mulai pelajaran kita ya. Jadi untuk pelajaran yang sekarang itu namanya adalah pelajaran spreadsheet. Jadi lengkapnya sebenarnya adalah pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet gitu. Jadi kita lebih akrabnya nanti menyebutnya adalah pelajaran spreadsheet. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai pelajaran spreadsheet ya, karena mungkin kalian baru pertama kali dengar yang namanya spreadsheet ya. Kalau di kelas, kalau di SMP mungkin tidak ada yang namanya pelajaran spreadsheet. Yang ada itu kalian pelajarannya TIK ya. Jadi sebenarnya ini tidak berbeda jauh. Tapi mungkin kalau TIK itu membahas secara keseluruhan, tapi kalau di pelajaran spreadsheet ini kalian nanti akan diajarkan khusus untuk aplikasi pengolah angka. Jadi nanti kita pakainya adalah menggunakan Excel ya. Jadi nanti kalian diajarkan bagaimana cara menggunakan Excel untuk membuat laporan keuangan seperti itu. Jadi nanti produk akhirnya kalian harus bisa membuat laporan keuangan menggunakan yang namanya Excel. Jadi nanti di pelajaran spreadsheet sebenarnya kalian itu seharusnya kalau tidak sedang dalam pandemi seperti ini,
kita tatap muka langsung, kalian pelajarannya langsung menghadap ke komputer. Jadi kalian langsung praktek nanti di sekolah seharusnya. Tapi karena sekarang masih dalam rangka pandemi, terpaksa saya ajarkan secara online. Saya kasih video, saya kasih tutorialnya lewat video. Nanti silahkan kalian pelajari. Yang di rumah ada laptop atau ada komputer, silahkan dipraktekkan ya. Tentunya dipraktekkan sesuai dengan komputer yang kalian punya. Kalau yang saya pakai itu saya menggunakan Microsoft Office-nya itu tahun 2010. Tapi nanti ketika mungkin kalian ada yang menggunakan Microsoft Office 2013 atau menggunakan 2007 dan seterusnya dan yang lainnya. Nah, silakan kalian sesuaikan sendiri ya, karena sebenarnya tidak berbeda jauh. Tapi nanti kalau kalian bingung ya kalian silakan tanya saja ke saya. Nah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama ya, kalian sudah mempelajari mengenai perangkat-perangkat dalam komputer itu ada apa saja, terus kemudian ada pengertian spreadsheet. Nah, terus kemudian jenis-jenis perangkat lunak pengolah angka, ya yang ada banyak sekali ya, karena ternyata bukan cuma Excel saja, cuman masih ada program-program yang lain sebenarnya, cuman untuk kita nanti diajarkannya menggunakan Excel. Kemudian kalian sudah belajar mengenai fungsi spreadsheet, terus bagian-bagian dalam spreadsheet itu apa saja ya. Nah, kemudian pengertian Microsoft Excel seperti apa, terus cara memulai Excel, kemudian cara membuka file Excel ya. Kemudian sudah dijelaskan juga itu bagian-bagian di Excel itu ada apa aja sih, kayak ada office button, ada insert function, formula bar, dan yang lainnya. Kemudian cara membuat file baru, menyimpan file. Nah, itu sebenarnya pelajaran-pelajaran yang masih sangat dasar ya. Pada pertemuan kedua ini akan saya jelaskan beberapa istilah yang sering keluar pada program Microsoft Excel. Pertama kali ketika kita membuka program Microsoft Excel, kita akan jumpai sebuah worksheet atau lembar kerja. Di dalam worksheet terdapat kotak-kotak yang biasa disebut dengan baris, kolom, dan sel. Ditambah lagi nanti ada istilah yang namanya rank dan name box. Nah, akan saya jelaskan perbedaannya dari masing-masing hal tersebut. Yang pertama adalah baris atau row. Nah, pada Microsoft Excel, baris atau row diberi tanda berupa angka 1 sampai dengan 1.048.576. Jadi, dalam Microsoft Excel ada 1.048.576 baris. Nah, nanti diberi tanda berupa angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 1.048.576. Nah, yang kedua ada kolom. Kolom ditandai dengan abjad, yaitu A sampai dengan X, F, D. Atau jika dijumlahkan atau kita hitung ada sekitar 16.384 kolom. Ya, jadi baris dan kolom itu berbeda. Kalau baris itu diberi angka 1 sampai dengan 1.048.576, sedangkan kolom ditandai dengan abjad A sampai dengan XFD yang jumlah totalnya sekitar 16.384 kolom. Nah, mungkin di sini kalian akan sering tertukar antara baris dan kolom. Yang perlu kalian ingat, jika itu namanya baris, baris adalah yang mendatar. Ya, jadi nanti ada baris ke-1, baris kedua, dan seterusnya. Tapi kalau kolom adalah yang vertikal. Ya, jadi kalau kolom itu nanti menggunakannya abjad A sampai XFD. Nah, kemudian yang ketiga ada sel. Sel adalah pertemuan antara baris atau row dan kolom, seperti sel A1. Nah, artinya berada di kolom A, baris ke-1. Alamat sel tersebut akan terlihat pada name box. Ya, jadi name box ada di sebelah sini. Nah, kemudian name box itu sendiri apa? Name box adalah tempat posisi sel yang sedang aktif. Jadi nanti ketika kita mengklik sel A1, maka di dalam name box akan tertera A1. Kemudian yang keempat ada rank. Rank adalah gabungan dari beberapa sel. Contohnya rank A1
titik koma A5, maka dibacanya itu adalah rank A1 sampai dengan A5. Kita masuk ke cara mengubah ukuran sel ya. Jadi cara mengubah ukuran sel itu ada menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan mouse dan yang kedua itu dengan menggunakan tape ribbon. Kalau dengan menggunakan mouse itu caranya mudah sekali ya. Jadi sel itu kan bisa diubah ukurannya dengan melebarkan kolom atau dengan cara meninggikan baris. Caranya mudah sekali untuk melebarkan kolom. Nah, tinggal kalian letakkan mouse-nya itu pada sisi kanan kotak kolom. Kemudian diklik, tahan dan geser sesuai dengan keinginan. Nah, saya contohkan di sini misalnya saya ingin mengubah sel di C4. Pertama saya klik dulu sel C4-nya. Nah, karena saya akan melebarkan kolom, jadi yang namanya kolom kan tadi A, B, C, D, E dan seterusnya itu namanya kolom ya. Kemudian kursornya atau mouse-nya kita letakkan di sebelah kanan kotak kolom ya. Tadi kolomnya kita ada di C4 berarti kolom C. Nah, kita letakkan kursornya di sebelah kanannya C ya, atau tepatnya di tengah-tengah C dan D. Kemudian tinggal kita klik dan kita tahan. Kemudian kita geser sesuai keinginannya kita, mau lebarnya seberapa, seperti itu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi selnya sudah dipanjangkan ke samping, sekarang kita meninggikan baris ya, kita lebarkan ke bawah. Nah, caranya seperti apa? Caranya juga hampir sama dengan yang tadi, cuman kita bedanya sekarang di bawah ya. Nah, di sel C4 itu berarti barisnya ada di baris keempat. Ya, pertama klik dulu di sel C4-nya. Kemudian kita letakkan mouse-nya kita atau pointernya kita atau kursornya kita di bawah angka 4 ya, atau tepatnya di antara angka 4 dan 5. Nah, caranya sama, tinggal kita tarik ke bawah sesuai keinginannya kita mau selebar berapa. Nah, itu cara mengubah ukuran sel menggunakan mouse. Kemudian selain menggunakan mouse, tadi kita bisa menggunakan tape ribbon ya. Itu bisa kita gunakan ketika kita mau melebarkan ring ya. Jadi ingat tadi perbedaan sel dan ring. Kalau sel itu cuma satu kotak, sedangkan kalau ring itu terdiri dari beberapa sel ya. Nah, misalkan kita contohkan di sini ada ring yang namanya A2 B2. Itu berarti A2 sampai B2. Nah, kita kan harus cari dulu yang namanya sel A2 mana, B2 mana. Ternyata di sini sel A2 dan B2 sebelahan. Nah, tinggal kita klik di sel A2 dan B2 ya, kita drag seperti ini atau kita blok. Nah, kemudian kita klik tape ribbon yang home ya. Nah, home-nya kita klik. Kemudian kita cari grup sel yang format ya, di comment button-nya dia format. Nah, kita cari di sini di formatnya kita klik. Nah, untuk mengatur barisnya, jadi untuk melebarkan barisnya kita klik di row height. Row height-nya itu diklik ya. Jadi tinggi barisnya kita klik. Nah, di situ kita tinggal masukkan kita mau barisnya itu tingginya berapa, kita masukkan nominalnya. Misalnya adalah kita ganti dengan angka 60. Nah, sudah. Nah, kita tinggal klik OK. Nah, sudah otomatis berubah. Nah, kemudian untuk mengatur lebar kolomnya sama, kita masuk ke format yang tadi. Nah, cuma sekarang kita pilih kolom width. Kolom width-nya kita klik, kemudian kita masukkan nominalnya. Mau lebarnya berapa? Nah, di sini saya ganti misalnya dengan angka 30 ya. Oke. Tinggal klik OK. Nah, dia sudah otomatis menyesuaikan sesuai dengan nominal yang sudah tadi kita masukkan. Ya, caranya gampang sekali. Nah, kemudian yang berikutnya sel juga bisa diberi garis.
cara memberi garisnya seperti apa? Mudah sekali. Nah, kita tinggal pertama kita menyeleksi atau kita blok ya. Kita blok sel yang akan kita beri garis. Nah, tinggal kita blok sel. Nah, kemudian kita klik di home. Setelah home itu ada, kita klik tanda panah yang border itu ikonnya itu yang seperti ini ya. Kita klik di panahnya, tinggal kita pilih kita mau bikin baris atau kotak yang seperti apa, kita bikin garis yang seperti apa. Apakah mau garis cuma di bawah aja, di atas, samping kiri, samping kanan, atau ini yang tidak ada garis sama sekali berarti no border, atau kita kasih all borders, atau kita kasih garis di semua garis yang sel tadi kita blok ya. Misalnya all border, kita klik all border, itu akan jadinya adalah seperti ini, jadi ke garis semua ya. Nah, caranya mudah sekali, tinggal seperti itu. Nah, kemudian kita memberi warna sel juga bisa kita beri warna ya. Jadi kita tinggal klik atau pilih sel yang akan kita beri warna dimanapun, terserah sesuai dengan keinginannya kalian, kebutuhannya kalian. Kita klik tanda panah fill color ya. Fill color itu jadi di sini ada fill color, kita klik. Nah, kemudian kalian tinggal pilih warna yang kalian butuhkan yang mana. Ini saya misalkan saya pilih warna biru. Nah, otomatis di sel yang sudah saya klik itu akan berubah warnanya menjadi warna biru. Nah, kemudian kalau kita memberi warna lebih dari satu sel itu seperti apa? Gampang sekali, tinggal kita pilih selnya seperti ini atau kita blok ya. Nah, ini saya memberi warna pada 4 sel. Nah, kemudian pilih warnanya sama, ke fill color kita pilih warnanya. Nah, ini saya pilih warna hijau ya. Nah, jadinya seperti ini ya, mudah sekali ya. Setelah mempelajari cara mengubah ukuran sel, memberi garis pada sel, dan memberi warna sel, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai menyisipkan sel dan menghapus sel. Yang pertama kita bahas yaitu menyisipkan sel. Untuk menyisipkan sel, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita pilih dulu sel yang akan kita sisipkan. Kemudian kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan klik kanan, kemudian kita pilih insert, dan di situ langsung keluar pilihan-pilihan untuk insert cell. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan tab ribbon home. Nah, kemudian kita masuk ke group cells, kemudian kita klik di anak panah insert, kemudian kita pilih insert cell. Nah, di situ sama akan keluar 4 pilihan dari insert cell. Nah, di pilihan pertama yaitu shift cells right, maksudnya adalah menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke sebelah kanan. Yang kedua ada pilihan shift cells down, maksudnya adalah menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah entire row atau menyisipkan baris, dan yang keempat adalah entire column atau menyisipkan kolom. Kita akan coba satu persatu. Nah, di sini saya memilih sel A2. Kemudian untuk cara cepatnya saya menggunakan langsung di klik kanan, kemudian pilih insert. Nah, kita akan coba satu persatu. Yang pertama dari shift cells right. Kita pilih shift cells right, kemudian klik OK. Nah, data yang sebelumnya telah kita pilih sekarang berpindah ke sebelah kanan. Kemudian yang kedua kita coba di sel A3 dengan menggunakan pilihan shift cells down. Kita klik kanan, insert, shift cells down, kemudian klik OK. Nah, data sebelumnya yang sudah kita pilih sekarang berpindah ke bawah yaitu ke sel A4. Nah, yang ketiga kita menggunakan entire row. Saya akan memilih menggunakan sel A5, kemudian klik kanan, insert, kita klik di entire row, klik OK. Nah, sekarang kita sudah berhasil menyisipkan satu baris. Ya, di baris kelima sudah muncul baris baru.
Sedangkan data yang sudah kita pilih tadi sekarang berpindah ke bawahnya, yaitu di sel A6 atau di baris ke-6. Kemudian entire column. Kita akan coba di sel A7, klik kanan, insert, pilih entire column, dan klik OK. Nah, sekarang kita sudah berhasil menyisipkan satu kolom, yaitu kolom A. Jadi data yang tadi sudah berada di kolom A, sekarang berpindah ke kolom B. Kolom A sekarang menjadi kolom baru yang sudah berhasil kita sisipkan. Yang berikutnya adalah menghapus sel. Jadi langkah untuk menghapus sel yang sudah tidak diperlukan, ya pertama kita harus klik dulu sel yang akan kita hapus. Misalkan kita akan menghapus sel B7. Nah, ketika kita akan menghapus biasa, maka kita bisa menggunakan keyboard. Kita pilih tombol delete. Tinggal kita pencet saja, kemudian isi selnya akan terhapus. Nah, kita bisa juga menggunakan pilihan-pilihan seperti insert cell tadi. Yang pertama, kita bisa menggunakan langsung klik kanan. Nah, kita akan coba di sel A4. Kita klik kanan, kita pilih delete. Nah, kemudian akan muncul pilihan-pilihan untuk delete cell. Akan keluar 4 pilihan. Kemudian selain itu kita bisa menggunakan tab ribbon home. Kemudian kita ke grup cell. Nah, kita klik di anak panah delete. Kemudian kita pilih delete cell. Nah, di sini juga akan keluar 4 pilihan dari delete cell. Ada shift cell left yang artinya adalah menghapus sel dengan memindahkan data di sebelah kanan ke sebelah kiri. Kemudian ada shift cells up, yaitu menghapus sel dengan memindahkan data di bawahnya ke atas. Yang ketiga ada entire row, yaitu menghapus baris. Dan yang keempat ada entire column atau menghapus kolom. Kita akan coba satu persatu. Pertama kita klik dulu di sel yang akan kita hapus. Kita di sini menggunakan sel A4. Kemudian kita klik kanan, saya menggunakan syarat cepatnya, jadi tidak menggunakan tab ribbon. Kemudian pilih delete. Nah, pertama kita coba di shift cells left. Nah, tadi di sel A4 ada tulisan Bandung, sedangkan di sel B4 ada tulisan Jawa Barat. Sekarang, sel A4 yang ada tulisan Bandungnya sudah terhapus, dan sel di sebelah kanannya yang ada tulisan Jawa Barat di sel B4 sekarang sudah berpindah ke sel A4. Nah, yang kedua kita coba menggunakan shift cells up. Di sini kita klik sel A5. Saya akan mencoba di sel A5. Kemudian klik kanan, pilih delete. Nah, kita pilih shift cells up. Ya, di sel A5 isinya adalah Yogyakarta. Ya, kita sudah memilih shift cells up, kemudian klik OK. Nah, sekarang Yogyakarta yang tadi ada di sel A5 sudah hilang. Sekarang gantinya yang tadinya ada di sel A6 sekarang berpindah ke atasnya, yaitu di sel A5 yang tadi ada tulisan Yogyakarta. Kemudian ada entire row atau menghapus baris. Kita coba di sel B6. Kita klik kanan, pilih delete, kemudian entire row. Ya, kita coba di baris ke-6. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang yang baris yang tadi di sel B6 sudah hilang. Sebagai gantinya, yang di baris B7 atau di baris ke-7 sekarang sudah berpindah ke baris ke-6. Kemudian entire column. Kita coba di B3 atau di kolom B. Kita klik kanan, pilih delete. Kemudian kita klik entire column. Kita klik OK. Nah, maka kolom dari data yang sudah kita pilih tadi, kolom B, sudah hilang semua. Sekarang tersisa dari kolom A.
Nah, demikian akhir dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Sedikit review ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari mengenai mengubah ukuran sel, memberi garis pada sel, memberi warna sel, menyisipkan sel, dan menghapus sel. Tetap semangat belajar ya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.